Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat PCS Alam Mesra, tidak kira di mana saja Anda berada pada ketika ini. Sesungguhnya kita semua amat bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sekali lagi telah menjaga istirahat kita semua sepanjang malam tadi, sehingga kita semua dapat bangkit dan bangun dengan nafas yang baru yang Tuhan telah berikan untuk kita pada pagi ini. Bagi memulangkan kebaktian kita pada hari ini, saya mengajak para jemaat untuk bersama-sama berdoa. Dalam nama Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus, turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagi memulakan kebaktian kita pada pagi ini, saya membawa para jemaat semua untuk bersama-sama menyanyikan lagu ini, yaitu Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan.
Para saudara-saudari yang dikasihi, seterusnya saya akan memimpin kita semua dalam pembacaan Mazmur bagi kebaktian pada hari ini. Saya membacakan Mazmur yang diambil daripada Mazmur 114, yang mana punya tajuk Kejadian yang ajaib pada waktu Israel keluar dari Mesir. Inilah firman Tuhan. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya Israel, wilayah kekuasaannya. Laut melihatnya, lalu melarikan diri. Sungai Yordan berbalik ke hulu. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu. Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan. Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air. Sekian pembacaan Mazmur pada hari ini. Para saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, seterusnya saya akan memimpin para jemaat semua untuk bersama-sama menyanyikan lagu ini, yaitu Bila Kulihat Bintang Gemerlapan, How Great Thou Art.
Tuhan, Bapa Surgawi yang Maha Suci dan Maha Pemurah, kami orang-orang yang berdosa yang sangat memerlukan belas kasihan-Mu. Sekarang mengaku di hadapan-Mu segala dosa kami di dalam pikiran, perkataan, dan perlakuan. Kami mohon Engkau mengasihani dan memberi anugerah pengampunan-Mu, karena kami sentiasa menuruti hawa nafsu dan melawan kehendak-Mu yang suci, tamak akan keuntungan duniawi, dan memandang rendah akan berkat surgawi, serta mensia-siakan kasih dan kemurahan Bapa Surgawi. Kami sentiasa kurang beriman dan juga kurang berkelakuan baik. Kami juga sentiasa tidak memandang penting akan pekerjaan surgawi dan tidak mementingkan kehidupan rohani, tidak mempunyai kesaksian yang baik di hadapan sesama manusia, dan tidak dapat disebut yang setia di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kasihanilah dan ampunilah kami. Sucikanlah kami dengan darah Kristus dan penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat dikuatkan kembali untuk melayani Engkau dengan penuh setia. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang saya kasihi, seterusnya saya akan membawa para jemaat semua untuk bersama-sama menyanyikan lagu ini, yaitu Holy, Holy, Holy.
iman kita yang sejati. Oleh itu, marilah kita mengisyaratkan iman kita dengan bersama-sama melafazkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Para saudara-saudari yang saya kasihi, sebelum kita bersama-sama mendengar firman Tuhan yang akan dikongsikan daripada hamba Tuhan yang akan mengajar firman Tuhan kepada kita semua pada hari ini, saya membawa para jemaat semua untuk menyanyikan lagu ini, yaitu Lihatlah Tuhan Kita. Segala
Shalom dan salam damai sejahtera kepada semua yang masih setia dalam ibadah melalui platform online pada hari ini. Kita sangat mengucap syukur karena diberikan kesempatan untuk menyertai ibadah sekali lagi. Dan saya harap walau dimanapun kamu berada pada ketika ini, semoga kasih dan damai sejahtera yang datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus masih dapat kita rasakan sehingga pada hari ini. Hari ini merupakan topik terakhir dalam siri tema besar kita, yaitu membangun. Dan tema kita pada hari ini ialah membangun kesenangan dan kebaikan bersama. Dan teks diambil daripada Roma pasal yang ke-15 ayat yang pertama hinggalah ayat yang ke-13. Seperti biasa, saya akan membacakan teks ini kepada kamu semua dalam terjemahan bahasa Indonesia. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangun. Karena Kristus juga telah tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis kata-kata cercaan mereka, yang bercerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan dan ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan ketekunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Yesus Kristus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu muliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan-pelayan orang bersunat untuk mengokohkan janji yang diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya, dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya, kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah pembacaan teks kita pada hari ini. Mari kita persiapkan hati kita, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga yang telah kami kenali melalui anak-Mu Yesus Kristus dan juga Roh Kudus, kami mengucap syukur kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami mempelajari firman Tuhan bersama-sama dan mengenal Tuhan dengan lebih baik. Dan kami juga mengetahui ada keterbatasan kami di dalam memahami firman Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus yang menyertai kami sehingga kami boleh memahami apa yang bakal kami dengar pada hari ini. Dan biarlah apa yang kami bakal pelajari pada hari ini tidak sekadar menjadi pengetahuan bagi kami, tapi boleh menjadi sesuatu yang boleh kami pegang dalam kehidupan kami, yang mematangkan dan membantu kami dalam perjalanan iman kami. Kami mau menyerahkan pemberitaan dan pendengaran firman Tuhan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini sedikit sebanyak memperingatkan kita mengenai apa yang telah kita pelajari pada minggu lepas, yaitu mengenai konsep saling membangun di dalam Kristus. Nah, apakah konsep? Sedikit ulang kaji bagi kita pada hari ini. Konsep saling membangun yang saya jelaskan pada minggu lepas ialah melengkapi kelemahan orang lain dengan kekuatan dan kelebihan kita, dan pada waktu yang sama kita belajar untuk saling bergantung antara satu sama lain. Ini adalah konsep saling membangun yang saya telah terangkan pada minggu lalu, dan saya tidak akan mengulang kembali apa yang telah kita pelajari, tapi saya harap melalui penerangan sederhana ini kita boleh mengingat kembali apa yang telah kita pelajari sebelum ini. Jika saya ingin menggunakan satu perkataan yang sederhana untuk menjelaskan konsep ini, saya rasa perkataan yang sesuai ialah terima kasih. Kenapa?
apa yang kita terima daripada Tuhan yang merupakan kekuatan dan kelebihan kita, kita berikan kepada orang yang memerlukan di dalam bentuk kasih. Terima kasih. Inilah konsep saling membangun. Terima kasih. Kita lihat dalam teks kita pada hari ini, Roma pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampailah ayat yang ke-13. Jika kita membaca teks ini, kita akan mendapati bahwa ada ide mengenai membangun kesenangan dan kebaikan bersama yang Rasul Paulus ambil Yesus Kristus sebagai contoh yang terbaik. Namun sebelum kita masuk dengan lebih dalam lagi mengenai tema kita pada hari ini, adalah lebih baik jika kita simak terlebih dahulu apa yang berlaku pada pasal sebelumnya, yaitu pasal ke-14. Kenapa? Karena ini akan membantu kita melihat konteks keseluruhan teks kita pada hari ini dan membuatkan kita lebih paham apa yang sebenarnya coba disampaikan oleh Rasul Paulus dalam pasal yang ke-15. Dan pada waktu yang sama pasal yang ke-14 dan pasal yang ke-15 juga adalah pasal yang saling berkaitan. Di dalam pasal 14, kesatuan di dalam saling membangun adalah sesuatu yang Rasul Paulus harapkan terjadi di dalam komuniti orang percaya di Roma, di mana saling melengkapi dan saling membangun sangat diutamakan. Namun yang menyedihkan ialah apa yang terjadi di dalam Roma adalah sebaliknya, di mana golongan yang kuat memandang rendah golongan yang lemah, sehingga terjadinya perpecahan, kebencian masuk di dalam komuniti orang percaya di Roma. Nah, mungkin kamu tertanya-tanya, bagaimanakah cara orang yang kuat ini merendahkan golongan yang lemah? Ada dua cara yang dilakukan oleh golongan yang kuat untuk merendahkan golongan yang lemah yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam pasal yang ke-14. Hal pertama yang mereka lakukan ialah golongan yang lebih kuat menghakimi golongan yang lebih lemah dengan tujuan merendahkan mereka, meskipun sama-sama adalah orang yang percaya. Nah, daripada dapatan ini timbul pertanyaan, bolehkah kita sebagai orang Kristen menghakimi saudara kita yang lain? Tapi sebelum kita membuat kesimpulan mengenai hal menghakimi, mungkin kita telah mendengar mengenai hal menghakimi sebelum ini, mari kita pahami konteks pasal yang ke-14 dan konteks situasi pada ketika itu. Di dalam pasal 14, Paulus bercakap mengenai konteks yang spesifik, yang khusus di sini. Dia tidak mengatakan bahwa kita sebagai orang Kristen sama sekali tidak boleh menghakimi. Tetapi maksud Paulus ialah janganlah menghakimi sesama orang percaya tanpa didasari hukum, apalagi kalau hanya berdasarkan perasaan cemburu, ego, dan semangat untuk menjatuhkan orang lain ataupun sesama orang yang percaya. Dan apa yang membimbangkan saya jika kita tidak memahami konsep ini, kita tidak memahami apa di sebaliknya perkataan Paulus ini, ialah apabila setengah individu memetik perkataan jangan menghakimi, kemudian menggunakan perkataan ini di luar konteks asal dan tujuan asal Paulus sendiri. Di dalam arti kata lain, dia menggunakan perkataan jangan menghakimi untuk membenarkan dirinya sendiri, untuk menghalang orang daripada menegur dia daripada melakukan kesalahan ataupun melakukan hal yang berdosa. Sebagai contoh, ketika seorang ditegur, dia menggunakan perkataan jangan hakimi saya. Kita tidak boleh menghakimi orang lain. Tapi kita tahu bahwa dalam hatinya dia mau mengelak daripada ditegur dan tidak suka ditegur. Meskipun apa yang dilakukan adalah sesuatu yang salah, bahkan mungkin berdosa. Kenapa? Karena memang ada hal yang kita perlu hakimi, tetapi bukan dengan tujuan merosakkan, memecah belahkan, tetapi dengan tujuan membangun dan tindakan mengasihi. Meskipun saya sadari bahwa apabila dihakimi kita akan merasa disakiti, kita akan merasa diserang, tapi sebenarnya dihakimi dengan tujuan membangun dan membentuk adalah tindakan mengasihi, bukan menjatuhkan. Berbalik kepada pertanyaan, bolehkah kita menghakimi? Jawaban yang sederhana ialah ya, kita boleh menghakimi.
Tapi pastor, bagaimana dengan Matius 7 ayat yang pertama sampailah ayat yang ketiga? Di situ Yesus mengatakan, jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Sebenarnya saudara dan saudari yang sangat-sangat dikasihi Tuhan, tujuan Yesus mengatakan janganlah menghakimi ialah bukan bermaksud supaya kita tidak menghakimi secara langsung. Tapi apabila kita membaca seterusnya pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampailah ayat yang ke-6, Yesus mengatakan di sini ialah janganlah jadi munafik. Di dalam arti kata lain, jangan menghakimi orang kalau kamu sendiri melakukan hal yang sama. Karena Yesus berkata, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di matamu. Maksudnya, jangan munafik. Jangan menghakimi orang, tapi pada waktu yang sama kamu sebenarnya sedang melakukan apa yang dia sedang lakukan, mungkin secara tersembunyi. Sebab itulah Yesus mengatakan jangan menghakimi. Tapi sebagai orang Kristen, kita tidak menghakimi dengan membabi buta. Pertama-tama sekali, kita mempunyai tujuan yang jelas, yaitu untuk membangun, memperbetulkan, dan mengasihi. Dan kita hanya menghakimi hal-hal yang sudah jelas, terang lagi bersuluh adalah kesalahan dan dosa. Kita tidak boleh menghakimi jika itu hanya berdasarkan andaian kita. Dalam arti kata lain, seseorang tidak harus menghakimi tujuan hati seseorang yang tersembunyi hanya berdasarkan keputusan, tindakan, perspektif, ataupun kepribadian orang itu, tapi tidak didasari dengan bukti yang kukuh yang mengatakan apa yang dia lakukan adalah benar-benar dosa. Tidak mengandaikan sesuatu. Jangan menghakimi kalau itu hanya berdasarkan andaian, bukan fakta. Nah, izinkan saya menerangkan dengan satu situasi kepada kamu semua. Kita semua tahu bahwa mencuri adalah dosa yang kita boleh lihat di dalam Imamat pasal yang ke-6 ayat yang pertama hinggalah ayat yang kedua. Seterusnya Imamat 6 dan 7. Dan sangat senang jika kita mengetahui ataupun kita melihat bahwa seorang pencuri ditangkap. Karena dia mencuri, kita melabel dia sebagai orang berdosa. Namun bagaimana jika setelah kita ketahui bahwa tujuan dia mencuri adalah karena dia adalah seorang yang miskin dan mempunyai 2 orang anak yang sudah 2 hari tidak makan di rumah. Saya tidak mengatakan mencuri adalah tindakan yang betul, tapi poinnya di sini ialah setelah mengetahui situasi si pencuri ini, adakah kamu masih dengan mudah menghakimi dia, mengatakan dia adalah orang yang berdosa, menuduh dia adalah orang yang berdosa karena dia mencuri? Memang dari segi hukum dosa tetap dosa. Tapi kita berbalik kepada tujuan hati manusia. Tujuan hati dia melakukan apa yang dia lakukan. Si pencuri yang saya sebutkan tadi melakukan semua itu karena dia mempunyai sebab yang penuh dengan kasih meskipun caranya itu salah. Sebab itulah Alkitab mengajar jangan menghakimi kalau kita tidak tahu situasinya secara penuh. Kita tidak tahu apa yang berlaku sebenarnya secara penuh dan hanya mengandaikan. Karena mungkin tindakan kita itu akan menjadi batu sandungan kepada orang lain, bahkan menghalang dia untuk mengenali Tuhan dan penyelamat kita yang penuh kasih dan anugerah. Oleh itu jangan menghakimi jika kita hanya mengandaikan seseorang berdosa tanpa mengetahui hatinya. Tapi apa yang perlu kita lakukan apabila kita berhadapan dengan situasi seperti ini? Kita selesaikan dengan cara yang penuh belas kasihan seperti mana Yesus menyelesaikan masalah mengenai seorang wanita yang kedapatan berzina. Apa yang Yesus katakan? Aku pun tidak menghukum kau. Pergilah, pulanglah, dan janganlah berbuat dosa lagi. Ini adalah cara yang benar. Kita tidak berkompromi dengan dosa, tapi kita menyatakan anugerah seperti mana Yesus menyatakan anugerah. Melainkan apa yang seseorang itu lakukan sudah terang
lagi bersuluh bahwa adalah dosa kita menghakimi dia dengan tujuan mau memperbetulkan, membina, dan membentuk. Nah, selama ini mungkin perkataan menghakimi ini sendiri kedengaran sangat negatif, betul? Tapi kalau kita perhatikan maksud menghakimi ini juga, menghakimi juga bermaksud membezakan dengan baik. Dalam arti kata lain, seperti undang-undang kerajaan, ada hal yang perlu dihakimi berdasarkan undang-undang. Sebagai contoh, kegiatan yang salah di sisi undang-undang perlu dihakimi. Jika tidak dihakimi, ia akan membawakan keburukan kepada masyarakat, kepada negara, kepada community. Bayangkan, jika di dalam dunia ini kita tidak ada undang-undang dan tidak ada yang dihakimi sama sekali, orang bebas melakukan apa saja yang mereka inginkan di dalam hati mereka. Apa yang akan terjadi? Jika semua orang dalam dunia ini mengatakan jangan hakimi aku, kamu tidak boleh menghakimi aku, apa yang akan terjadi? Adakah pembentukan karakter? Adakah membangun sesama terjadi jika kita tinggal di dalam community yang seperti ini? Apa menurut kamu? Kita berbalik kepada konteks pasal yang ke-14. Di dalam pasal yang ke-14, Paulus mengatakan jangan menghakimi orang berdasarkan apa yang mereka makan karena mereka mengikuti hukum Taurat. Karena di dalam hukum Taurat ada makanan yang haram dan minuman yang haram. Nah, ada dua kelompok yang terdapat di dalam situasi ini. Kelompok E dan kelompok B. Kelompok E adalah kelompok yang makan dan minum apa saja, tidak ada halangan. Manakala kelompok B adalah golongan yang mengikuti hukum Taurat dan tidak boleh makan dan minum setengah makanan dan minuman. Di sini Paulus menegur kelompok E untuk tidak menghakimi kelompok B hanya karena kelompok B tidak makan apa yang dimakan dan diminum oleh kelompok E. Apakah alasan teguran Paulus di sini? Karena kelompok E adalah kelompok yang saya sebutkan tadi adalah golongan yang kuat. Mereka makan dan minum semua makanan dan minuman dengan iman mengetahui bahwa segala sesuatu telah dikuduskan oleh Tuhan bagi mereka. Tidak ada halangan untuk makan apa saja dan minum apa saja selagi itu adalah makanan dan minuman. Namun bagi kelompok B ada halal dan haram sebagai contohnya. Kelompok B belum sampai tahap kematangan dan kekuatan yang sudah dialami oleh kelompok E. Tetapi itu tidak boleh dijadikan alasan dan dasar kepada golongan yang lebih kuat yaitu kelompok E untuk merendahkan kelompok B karena kekurangannya kefahaman mereka mengenai sesuatu. Tapi apa yang Paulus inginkan ialah mereka saling membangun, saling mengasihi. Karena hal kerajaan surga bukan hanya mengenai makan dan minum saja, tetapi mengenai kebenaran, damai sejahtera, sukacita yang datang daripada Roh Kudus. Lihat di dalam ayat yang ke-17. Dan Paulus meneruskan perkataannya. Dia katakan begini, baik kamu makan dan minum sesuatu, lakukanlah dengan iman yang kamu miliki dan muliakanlah Allah dalam hal itu. Dalam arti kata lain, jika kamu makan dan minum sesuatu yang tidak dimakan oleh orang lain karena mereka tidak mempunyai kekuatan, kefahaman seperti kamu, jangan merendahkan mereka. Terimalah mereka dengan kasih, pimpinlah mereka dengan penuh kasih sayang, nyatakanlah belas kasihan. Saya ingin memberikan satu contoh yang mungkin ramai di antara kita di sini faham, yaitu mengenai minuman beralkohol. Sesetengah menganggap menyentuh minuman yang beralkohol, apalagi sampai meminum minuman yang beralkohol adalah dosa. Manakala sesetengah kelompok orang lagi menganggap bahwa bukan meminum atau menyentuh minuman beralkohol yang akan menjadikan kita berdosa, tetapi hasil daripada meminum minuman beralkohol dan tindakan kita setelah kita kehilangan pengawalan diri, itulah dosa, kata kelompok yang satu lagi. Di dalam hal ini kita boleh berdebat seumur hidup kita.
sampai bahkan ada timbul perpecahan dan pergaduhan sesama kita. Tapi seperti yang saya katakan tadi, hal kerajaan surga bukanlah mengenai makan dan minum sahaja, tapi mengenai kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dalam arti kata lain, jika kamu makan dan minum sesuatu yang tidak dimakan dan diminum oleh kelompok yang lain, janganlah menghakimi mereka dan janganlah jadi batu sandungan kepada mereka. Kasihilah mereka seperti mana Yesus telah menyatakan kasih kepada kamu. Nah, setakat ini kita mungkin sudah memahami apa kaitannya pasal yang ke-14 dengan tema kita pada hari ini. Yang pertama, janganlah menghakimi dengan tujuan merusak dan membenci. Dan yang kedua, janganlah menjadi batu sandungan. Dua hal ini harus kita elakkan daripada berlaku di dalam komuniti Kristen, karena ini sama sekali tidak akan dapat membangun apa-apa, malah menjadi perpecahan, menjadi kebencian yang akan timbul daripada komuniti kita. Nah, persoalan terbesar bagi kita ialah bagaimana seharusnya kita hidup saling membangun kesenangan dan kebaikan mengikuti langkah Yesus. Persoalan ini akan terjawab di dalam pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampailah ayat yang ke-13 seperti yang telah saya bacakan kepada kamu sebentar tadi. Seperti contoh Yesus, Paulus mengatakan apabila kita kuat, kita wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan sendiri. Dan setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikan untuk membangunnya. Kita boleh lihat di dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang pertama hinggalah ayat yang kedua. Dalam kata lain, apa yang dikatakan oleh Paulus di sini adalah merupakan konsep saling membangun dan saling bergantung di antara satu sama yang lain yang telah kita pelajari minggu lepas, yaitu melengkapi kelemahan orang lain dengan kelebihan yang ada pada kita. Pada waktu yang sama, saling bergantung di antara kita. Kenapa Rasul Paulus memberi nasihat ini kepada jemaat di Roma? Karena kita mencontohi Yesus penyelamat kita. Seperti Yesus tidak hanya mencari kesenangannya sendiri, tetapi dia turun ke dunia ini, mengambil bentuk seorang hamba, dan datang dengan rupa manusia. Dia merendahkan dirinya dan taat hingga kematiannya di atas kayu salib sebagai ganti dosa manusia. Semua ini karena kasihnya Tuhan Yesus begitu besar kepada kamu dan saya. Dan jika kita tidak tahu mengasihi, Yesus sudah memperlihatkan bagaimanakah mengasihi yang luar biasa. Kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, kasih yang penuh dengan pengorbanan, dan kasih yang penuh dengan kesetiaan. Inilah ideal kesempurnaan yang kita ingin capai. Saling membangun kesenangan dan kebaikan bersama harus didasari dengan kasih yang dicontohi daripada Yesus Kristus. Di dalam hidup secara community, saya sadari bahwa kita semua disatukan dalam kepelbagaian. Seperti instrumen musik yang berbeza, fungsi tetap disatukan di dalam satu lagu, satu irama. Benar kita masing-masing mempunyai pandangan, pendapat, perspektif, dan cadangan masing-masing. Kita mempunyai tingkat kekuatan, kelebihan tersendiri dibandingkan dengan orang lain. Dan akan ada satu ketika di mana di dalam komuniti orang percaya akan ada percanggahan antara satu sama yang lain. Gitar lebih kuat bunyinya daripada keyboard. Setengah mungkin akan tersinggung dengan perbezaan dan percanggahan ini. Dan tidak lagi menjadi kejutan jika ada yang memilih untuk memisahkan diri daripada komuniti karena ketidaksepahaman, percanggahan di dalam pendapat. Namun nasihat Alkitab ialah hendaklah kamu seia dan sekata dalam segala hal. Dalam arti kata lain, jika ada percanggahan dan perselisihan, jangan fikir bagi diri kita sendiri, tapi fikirkan semula mengapa kita menjadi orang Kristen pada awalnya. Apa tujuan kita
Mengapa kita lakukan apa yang kita lakukan? Apakah visi dan misi kita? Dan tanya diri kita, adakah pendapat saya, perspektif saya, tindakan saya selaras dengan visi dan misi, selaras dengan keinginan Tuhan kita Yesus Kristus? Jika kita bertanya soal ini di dalam kehidupan kita, kita mungkin tidak akan melakukan sesuatu yang menyakiti visi dan misi, sesuatu yang menyakiti keinginan dan hasrat Tuhan kita. Karena kita tahu perpecahan, pergaduhan di kalangan sesama orang yang percaya melukakan hati Tuhan. Sebab itulah Yesus Kristus, dasar yang telah diletakkan bagi kita, bangunlah kebaikan dan kesenangan bersama di atas dasar ini. Jangan saling menjatuhkan. Menggunakan analogi musik, meskipun kita berbeza dari segi bunyi dan fungsi, tetapi kita semua disatukan di dalam satu irama yang merdu, yang memuliakan Tuhan. Akhir kata, saya mengutip perkataan Paulus di dalam ayat yang kelima dan ayat yang ketujuh, karena ini merupakan satu nasihat yang sangat penting untuk kita memahami tema kita pada hari ini, membangun kesenangan dan kebaikan bersama. Saya bacakan. Semoga Allah yang adalah penghibur mengaruniakan kerukunan kepada kamu semua sesuai dengan kehendak Kristus, sehingga dengan satu hati, satu suara, kamu memuliakan Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus menerima kita untuk kemuliaan Allah. Kita tidak sempurna dan tidak ada kesempurnaan di dalam dunia. Tapi seperti mana kita diterima karena ketidaksempurnaan kita dan kelemahan kita, terimalah satu akan yang lain, seperti mana Tuhan Yesus menerima segala kekurangan, kelemahan, dan ketidaksempurnaan kita. Dan dengan menerima kepelbagaian yang disatukan di dalam satu irama yang harmoni, yaitu untuk memuliakan Tuhan, marilah bersama-sama membangun kesenangan bersama dan kebaikan bersama. Karena kita bersatu, kita kuat menghadapi cabaran, kita kuat menghadapi rintangan, sampai kepada garis penamat, yaitu kemenangan di dalam perjalanan iman kita. Oleh itu, saudara dan saudara yang sekalian, yang dikasihi sekalian, semoga Tuhan yang memberkati, yang menguatkan dan memberikan kefahaman kepada kamu semua. Mari kita berdoa. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, hari ini kami menyadari bahwa di dalam kami membangun kesenangan dan kebaikan bersama adalah sangat penting untuk kami mengetahui bahwa kami tidak sepatutnya saling menghakimi sesama kami jika itu tidak didasari dengan kebenaran dan hanya merupakan andaian. Dan kami juga tidak mau menjadi batu sandungan antara satu sama yang lain di dalam komuniti kami, karena kami tahu Tuhan terdapat tingkat kefahaman, penerimaan yang berbeza di kalangan kami. Tapi jadikanlah kami Tuhan orang-orang yang berpikir untuk orang lain. Jadilah kami orang yang peka terhadap sekeliling kami, supaya kami tidak menjadi agent, kami tidak menjadi individu yang menjadi batu sandungan kepada sesama kami. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang menyertai kesatuan, Engkau yang mengikat kami di dalam satu tubuh, karena kami berbeza tapi disatukan di dalam satu bumbung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pimpin kami, kuatkan kami, jaga kami. Dan kami juga mau tetap berdoa untuk jemaat-jemaat walau di mana saja mereka berada pada ketika ini. Tuhan memberikan penghiburan,
kekuatan, perlindungan, dan Tuhan menyertai mereka sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah setiap saat, setiap perincian kehidupan kami, Tuhanlah yang bertakhta. Ini kami Tuhan, pakai kami untuk alat kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada hamba Tuhan yang telah berkongsi firman Tuhan pada kita semua sebentar tadi. Para jemaat yang saya kasihi dalam nama Yesus Kristus, bagi menyambut firman Tuhan yang telah dikongsikan sebentar tadi, saya membawa para jemaat semua untuk menyanyikan lagu ini, yaitu Berserah kepada Yesus. Sebelum kita mengakhiri kebaktian kita pada hari ini, marilah kita mengingati dan mentaati
ajaran Tuhan Yesus tentang kasih. Tuhan Yesus berkata, inilah berita yang paling utama. Dengarlah hai bangsa Israel. Tuhan Allah kita, dialah Tuhan yang Esa. Kasihilah Tuhan Allah dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan seluruh akalmu, dan dengan segala kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tiada lagi perintah lain yang lebih utama daripada kedua-dua perintah ini. Marilah kita mengakhiri kebaktian ini dengan membawa berkat Allah kita. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian di mana saja Anda berada. Amin. Sekian kebaktian kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua jemaat PCS Alam Mesra yang telah menyertai kebaktian online pada pagi ini. Sampai kita bertemu lagi di minggu hadapan. Shalom jemaat PCS Alam Mesra, apa kabar semua? Diharapkan meskipun di dalam keadaan pandemik sekarang banyak kawasan yang dikenakan PKPD, tapi percayalah, mari kita bersama-sama kuatkan iman kita untuk menghadapi semua ini. Mari kita mengandalkan semua di dalam doa. Apa saja yang kita alami pada ketika ini adalah satu pengalaman yang kita perlu bawa untuk hari-hari akan mendatang. Shalom dan terima kasih.